Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetisi dasar tema 8, subtema 1, pembelajaran 5 terdiri dari Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDB. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak hebat kelas 5, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan pembelajaran 5 ini mulai dari awal sampai akhir, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Anak-anak hebat, pada pembelajaran awal ini kita akan berlatih bernyanyi. Judul lagunya yaitu Kampungku. Nah, di sini syair dan lagu diciptakan oleh Ati Mahmud, dinyanyikan dengan Do sama dengan C 3/4 dan dilakukan dengan agak cepat. Coba anak-anak kalian perhatikan lagu Kampungku berikut ini. Selamat mendengarkan. Satu, judul lagu tadi adalah Kampungku. 2, pencipta lagu Kampungku adalah Ati Mahmud. 3, nada dasar yang digunakan adalah Do sama dengan C. 4, tempo lagu Kampungku agak cepat. 5, tanda tempo yang digunakan dinyanyikan dengan tempo agak cepat. 6, teks lagu dan syair lagu tersebut menceritakan tentang sebuah kampung yang terletak di tepi sebuah sungai yang ramai dengan perahu-perahu yang melintas, dan rumah-rumah yang berada di tepi sungai tersebut terbuat dari bambu. Ada lagu bertangga nada diatonis mayor, ada pula lagu bertanda nada diatonis minor. Lagu Kampungku termasuk lagu bertangga nada diatonis mayor.
Apa maksudnya? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kalian perhatikan penjelasan Pak Agung berikut ini. Anak-anak kelas 5 yang hebat, ayo membaca. Nah, di sini kita akan membaca berjudul tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada. Yang pertama yaitu tangga nada diatonis mayor. Yang kedua adalah tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1,1/2, 1,1,1/2. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Nah, ini contoh tangga nada atau interval jarak nada tangga nada diatonis mayor. Jika digambar berikut tangga nada diatonis mayor. Nah, ini adalah tangga nada diatonis mayor. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor biasanya sebagai berikut. 1. Bersifat riang gembira. 2. Bersemangat. 3. Biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau sol, atau 3 atau mi, dan diakhiri nada 1 atau do. 4. Memiliki interval atau jarak nada 1,1/2, 1,1,1/2. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Lagu Kampungku menceritakan sebuah kampung di tepi sungai tempat perahu-perahu melintas. Rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu. Dapatkah kamu membayangkan suasana kampung tersebut? Nah, kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada siang hari yang terik, panas matahari akan menguapkan air dari permukaan sungai. Apa akibatnya bagi persediaan air sungai? Nah, anak-anak, supaya lebih jelasnya, kalian perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Dari mana asal persediaan air sungai? 2. Siapa saja yang memanfaatkan air sungai? 3. Apa saja manfaat air sungai? 4. Apakah persediaan air sungai dapat berkurang karena menguap saat terkena panas matahari? Jelaskan jawabanmu. 5. Faktor-faktor apa yang dapat memengaruhi persediaan air sungai? Nah, anak-anak, mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan berikut ini satu persatu. Nomor 1, pertanyaan, dari mana asal persediaan air sungai? Jawabannya, persediaan air sungai berasal dari air hujan dan air yang mengalir dari hulu sungai. 2. Siapa saja yang memanfaatkan air sungai? Air sungai dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan di sekitar sungai, serta hewan dan tumbuhan di dalam sungai. 3. Apa saja manfaat sungai? Manusia memanfaatkan air sungai untuk mengairi tanaman pertanian, sebagai sumber air keperluan sehari-hari, dan sebagai sarana angkutan. Selain itu, air sungai juga dimanfaatkan hewan darat sebagai sumber air minum. Tumbuhan darat memanfaatkan air sebagai sumber air untuk proses fotosintesis. 4. Apakah persediaan air sungai dapat berkurang karena menguap saat terkena panas matahari? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya, saat terkena sinar matahari, air sungai tidak berkurang karena menguap. Siklus air akan mengembalikan air yang menguap. Namun, dalam kondisi kemarau yang sangat ekstrim, sungai dapat mengalami kekeringan. 5. Faktor-faktor apa yang dapat memengaruhi persediaan air sungai? Faktor yang dapat memengaruhi yaitu curah hujan, cuaca, dan kondisi hulu sungai. Nah, itu tadi adalah pertanyaan dan pembahasan soal-soal. Pemanfaatan sungai bagi manusia. 1. Sebagai irigasi pertanian. 2. Sebagai sumber air bersih. 3. Sebagai sarana transportasi. 4. Sebagai aktivitas rumah tangga seperti mencuci pakaian dan mencuci peralatan dapur. 5. Sebagai sarana olahraga atau wisata air. Nah, itu tadi adalah pemanfaatan sungai bagi manusia. Jika air banyak yang menguap
Apa akibatnya bagi persediaan sungai? Air sungai yang terkena panas matahari terus-menerus akan menyusut jumlahnya. Selain itu, air sungai menyusut karena tidak ada pasokan air hujan, terutama saat musim kemarau. Kondisi ini berdampak pada masyarakat yang memanfaatkan air sungai. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat akan mengalami kekeringan. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada bacaan bunga paling berharga. Ayo membaca. Makale tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan. Hujan jarang turun di desa itu sehingga tidak banyak tumbuhan. Jangankan bunga-bungaan, semak-semak pun jarang ditemui. Suatu hari sebelum berakhirnya perjalanan, Bu Mala memberi seluruh siswanya masing-masing sebuah buku tulis. Buku tulis itu halaman-halaman dalamnya berwarna putih dan bersampul merah. Indah sekali. Buku tulis itu untuk kalian. Kalian boleh menulis apa saja di dalamnya, kata Bu Mala. Saya mau menulis catatan harian di buku ini, kata Nola. Saya mau menggambar wajah setiap orang yang saya temui, kata Wendy yang hobi menggambar. Saya mau membuat herbarium, kata Makale. Bu Mala memandang Makale dengan penuh keheranan mendengar ucapan Makale. Kamu mau membuat herbarium? Tanya Bu Mala kepada Makale. Ya, seorang pelancong pernah menunjukkan buku herbariumnya kepada saya. Herbarium itu sangat indah, jawab Makale. Tetapi untuk membuat herbarium, kamu akan membutuhkan banyak daun. Tahukah kamu? Tanya Bu Mala. Makale menganggukkan kepalanya sambil berkata, atau bunga. Di mana kamu akan mencarinya? Tanya teman-teman Makale. Makale memandang keluar jendela. Tidak tampak tanaman sama sekali. Saya akan mendapatkannya, kata Makale sambil tersenyum. Hari berganti hari, waktu berlalu dengan cepat. Buku tulis merah milik para siswa, Bu Mala telah berisi berbagai cerita, gambar, dan foto. Hanya buku tulis Makale yang masih kosong. Pada suatu hari, sebuah awan hitam berhenti di atas desa tempat tinggal Makale. Tak lama kemudian, awan hitam itu mencurahkan hujan yang sangat deras. Benih-benih tumbuhan yang terkubur di dalam tanah tandus desa itu pun tumbuh. Sepetak kebun terbentuk. Bunga-bunga merah kecil memenuhi petak kebun itu. Makale senang. Dipetiknya sekuntum bunga merah. Hanya satu. Kemudian ditempelkannya bunga itu di dalam buku tulis merahnya. Hari berikutnya, bunga-bunga lainnya telah layu karena terbakar matahari. Di dalam tas, Makale berseru dengan gembira. Saya sudah membuat herbarium saya, Bu Mala. Bu Mala membuka buku tulis merah Makale. Herbarium itu hanya satu halaman. Hanya ada satu bunga di dalamnya. Namun, bunga itu paling berharga di dunia karena hanya mekar sehari dalam setahun. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengidentifikasi peristiwa penting dari cerita. Yang pertama adalah bacalah cerita dengan teliti dari awal hingga akhir teks. Kemudian yang kedua, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Kemudian yang ketiga, catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin atau peta pikiran. Yang terakhir, yang keempat, tuliskan peristiwa yang kamu temukan sesuai dengan urutan dalam cerita. Nah, itu tadi adalah cara mengidentifikasi peristiwa penting dari cerita. Nah, anak-anak hebat, kelas 5, tugas kalian di rumah adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, anak-anak, di sini ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal tadi sampai akhir ini, kalian akan mudah dalam mengerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sebelum kalian mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 8.1 pembelajaran 5. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini.
Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.